Shalom, selamat pagi, yang menginang Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Jumat 14 Maret 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Menginang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Ulangan atau 5 Musa pasal 8 ayatnya yang ke-6 saya akan bacakan. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Di dalam bahasa Batak dikatakan, di baheni tama ikon rarutamuna akkapatik ni Jehoba di Batam, asa marparangeho di akkadalanna marhabiaran mida ibana. Demikian firman Tuhan. Menginang ketika bangsa Israel pertama sekali keluar dari perbudakan Mesir, dari tanah Mesir, Tuhan membawa mereka ke padang gurun. Sebelumnya mereka itu sangat kesulitan untuk beribadah. Kemudian mereka sudah terlalu lama di Mesir, sudah bergenerasi-generasi. Jadi aturan-aturan yang mereka pakai itu adalah aturan-aturannya orang Mesir. Hukum-hukum yang mereka pakai adalah hukum-hukumnya orang-orang Mesir. Bahkan sistem kepercayaan mereka juga sudah menjadi berbaur dengan orang-orang Mesir. Maka untuk itu Tuhan pertama sekali ketika bangsa Israel sudah berada di gurun pasir, sudah berada di padang itu, mereka membawa Tuhan itu memberikan kepada mereka perintah, aturan, hukum, tatanan untuk dijalankan oleh mereka. Beginilah seharusnya kalian untuk saling berkomunikasi. Beginilah kalian seharusnya melaksanakan perjalanan kehidupan kalian. Mulailah diberikanlah aturan-aturan, perintah kepada bangsa Israel itu untuk mengatur tatanan hidup mereka. Bagaimana mereka harus makan, harus minum, berpakaian, tidur, bertempat tinggal. Bagaimana harus memperlakukan anak, memperlakukan orang tua, memperlakukan berperilaku kepada Tuhan. Bagaimana ibadahnya, dan seterusnya. Mereka diajarkan oleh Tuhan dari mulai nol, dari mulai tanpa bekal apapun ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir itu. Untuk apa aturan itu? Untuk apa kemudian Tuhan menata kehidupan mereka? Itulah untuk tujuan supaya kehidupannya menjadi tertata rapi begitu. Jadi ada aturan itu diperuntukkan untuk menata sistem kehidupan, sistem sosial itu menjadi tertata rapi. Baik kehidupan secara pribadi, secara kekeluargaan, secara komunal, bangsa Israel itu diatur oleh Tuhan. Tentunya untuk kebaikan mereka masing-masing. Baik dari anak-anak kecil sampai orang-orang tua, diberikan peraturan, diberikan tatanan dari mulai cara makan tadi, hal-hal sederhana mereka diatur oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk tatanan yang baik, untuk tujuan yang baik, untuk kebutuhan mereka juga. Ternyata mereka perlu diberi aturan, diberi perintah untuk kebaikan mereka masing-masing. Oleh sebab itu dikatakan di sini, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Berikan perintah itu adalah untuk masing-masing kebaikan orang-orang Israel juga. Sekarang ada hukum juga yang mengikat kita, yang sebagai orang-orang Kristen. Bukan hukum Taurat lagi, bukan hukum-hukumnya orang Israel lagi, tetapi ada dua hukum yang diberikan oleh
Yesus Kristus kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Marilah kita berpegang dengan itu, dengan perintah yang dua itu, dan hidup menurut jalan. Itulah jalan yang ditentukan, yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Dan mari kita lakukan itu dengan takut akan Tuhan karena kedahsyatannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa Engkau, ya Bapa, telah memberikan kami hukum, perintah, dan aturan untuk menata kehidupan kami agar menjadi hidup yang baik yang Engkau sukakan. Ya Bapa, kiranya Engkau yang kuatkan kami untuk dapat melakukan perintah-Mu di dalam kehidupan kami, dan biarlah kiranya hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu saja. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini Bapak. Biarlah segala perjalanan, pekerjaan kami, aktivitas kami dapat berjalan dengan baik penuh sukacita. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita sampai hari ini. Amanginang, sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Jika aku ikut Tuhan, hati damai dan senang, semua selamat dan sentosa yang percaya padamu. Aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidup.